Amerika, Belanda, Inggris, Asia Tenggaranya kayak Singapura, Malaysia, Thailand gitu kan, ke Hong Kong juga pernah gitu kan, seperti itu kan. Suatu nama tambahannya yang mudah diingat, mudah dihafal, terus tapi nyeleneh atau jika heureuy tapi mudah diingat gitu kan. Makanya terlahirlah kerupuk Sigeboy teh. Halo Baraya Priangan, kita balik lagi nih. Tentunya dengan konten menarik dan informatif. Maka dari itu Baraya, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian tak ketinggalan konten-konten menarik yang akan terus kami sajikan. Baraya, kalian pasti tahu kan ini apa? Ieu kerupuk. Kalau mendengar kerupuk, orang Tasik pasti langsung terlintas di pikirannya kerupuk Sigeboy teh kan? Memang sih, salah satu merek kerupuk ini sudah melegenda dan tertanam di benak kita orang Tasik. Saking melekatnya, kalau mendengar kata kerupuk saja, pasti merek ini yang pertama kali terlintas. Nah, kali ini kita sedang mengunjungi pabrik pengolahan kerupuk Sigeboy teh yang berada di Jalan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Tahukah kalian, ternyata kerupuk Sigeboy teh sudah ada sejak tahun 1963 dan sudah memasuki generasi keempat. Seperti yang disampaikan oleh Cecep Kuswandi, pria yang menjadi penerus usaha generasi keempat itu, menyebut kalau perintis pertama usaha ini adalah sang buyut, yakni almarhum Bapak Jahuri. Usahanya pun terbilang kecil-kecilan. Selain masih dibuat dengan cara manual, pemasarannya juga dilakukan langsung oleh sang perintis dengan cara berkeliling ke setiap kampung. Dulu, kerupuk ini dilabeli kerupuk hikmat. Nama Sigeboy teh baru dipatenkan saat usaha mulai berkembang dan memasuki generasi ketiga yang dikelola oleh keluarga Haji Ojo. Cecep menyebut hal ini dilakukan agar merek kerupuk terdengar lebih familiar dan mudah diingat oleh para konsumen. Mungkin hikmatnya terlalu kaku, maka pingin suatu nama tambahannya yang mudah diingat, mudah dihafal, terus tapi nyeleneh atau jika heureuy tapi mudah diingat gitu kan. Makanya terlahirlah kerupuk Sigeboy teh dengan ya cukang lantaran atau sejarahnya melihat ikan hiasnya bapak saya sendiri, ikan lauk besar kayak emas, ngegeboy gitu lah. Ya makanya Sigeboy teh gitu kan. Makanya sampai sekarang kan Sigeboy teh-nya yang melekat, bukan hikmat. Dan bahkan kan awal mulanya mah kerupuk hikmat gitu kan. Jadi mungkin karena terlalu kaku pingin yang lebih lebih digampang diinget lah gitu intinya itu. Tah, gitu jelas nama Baraya. Bisa-bisanya ya, lihat ikan hias yang berenang menggeboy-geboy, secara spontan langsung dijadikan merek dagangan. Oke, kita lanjut lagi Baraya. Seiring berjalannya waktu, pabrik kerupuk yang semula dirintis kecil-kecilan itu terus berkembang. Nama Hikmat Sigeboy teh kian melekat dan menjadi pilihan utama untuk urusan kerupuk. Omset pun semakin membengkak. Sampai saat ini, Cecep mengaku usaha kerupuk Hikmat Sigeboy teh ini bisa menghasilkan penghasilan kotor sampai dengan 500 juta rupiah per bulannya. Widih, besar juga ya. Keren. Tapi memang sebanding sih dengan popularitas kerupuk ini. Apalagi pabrik yang dijalankan oleh 69 karyawan itu sudah mampu memproduksi lebih dari 45.000 pieces kerupuk per harinya. Praktis, omset yang dihasilkan sudah pasti besar ya Baraya. Nah, apa kalian juga tahu kalau kerupuk Hikmat Sigeboy teh ini ternyata sudah melanglang buana ke berbagai negara loh? Nggak percaya? Nih, dengerin penuturan langsung dari Kang Cecep. Ke Amerika, Belanda, Inggris, Asia Tenggaranya kayak Singapura, Malaysia, Thailand gitu kan, ke Hong Kong juga pernah gitu kan, seperti itu. Karena
Untuk konsumsi sendiri mah udah itu untuk secara pemasaran kontinu sih belum lah. Konsumsi sendiri udah. Alhamdulillah Australia juga udah. Yang baru-baru itu ke Arab Saudi, itu memang untuk khusus awal mulanya untuk jemaah asli Indonesia, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa menyentuh warga yang lainnya gitu atau negara yang lainnya gitu. Wah, keren kan? Sebuah kerupuk yang notabene makanan tradisional sudah bisa berkunjung ke luar negeri. Hebat ya, kamu kapan? Nah, Baraya, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih harga kerupuk Hikmat Sigeboytea ini lebih mahal? Di mana harga pasaran kerupuk lain, satu bungkusnya hanya dijual seharga Rp2.000 saja. Sigeboy malah menjualnya dengan harga Rp5.000. Kalaupun ya ada, harga Rp2.000 itu hanya berisi 5 buah kerupuk. Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan Cecep berikut ini supaya kalian paham. Kita berbicara kita bukan ngerubah rasa, tapi mending naikkan harga. Makanya sekarang kan Geboy emang nggak ada harga yang Rp200 gitu, ecerannya nggak ada. Itu paling minim yang murah itu 500, udah 1.000. Karena Geboy udah berani untuk itu, karena emang kalau secara hitung-hitungan itu udah sekarang dengan harga yang sekarang udah emang nggak masuk gitu lah. Untuk ngejual kerupuk yang harga Rp200 per bijinya, yang 2.000 yang isi 10 udah nggak masuk gitu lah. Makanya ya udah kita pertahankan rasa, mungkin ya bagus itu, masukan juga emang jadi rasa. Emang terus dari karakter, katanya kemarin kan ada karakter warnanya beda sama yang lain sih itu. Nah, begitu katanya Baraya. Jadi alasan kerupuk Sigeboy lebih mahal ketimbang kerupuk-kerupuk merek lain, ya karena Hikmat Sigeboy berani memberi garansi rasa yang tak pernah berubah sejak dulu. Belum lagi Hikmat Sigeboy lebih memilih mempertahankan rasa dengan kondisi bahan baku serba naik, ketimbang harus menurunkan kualitas agar bisa bersaing harga. Dan wow, keren ya, meski notabene lebih mahal, kerupuk Hikmat Sigeboytea tetap mempunyai ruang tersendiri bagi para penikmat kerupuk. Nah, berbicara soal proses pembuatan, Baraya, kerupuk Hikmat Sigeboytea ini dibuat dengan dua cara. Ada yang pakai full mesin, ada juga yang semi manual. Untuk semi manual biasanya hanya dikhususkan pada kerupuk Hikmat Sigeboytea yang mempunyai bentuk kotak. Mesin yang tak bisa membuat pola kotak pada kerupuk mengharuskan Cecep untuk mempertahankan produksi secara manual. Lantas, kenapa sih harus mempertahankan bentuk kotak? Jawabannya, karena sedari dulu, awal mula kerupuk Hikmat Sigeboy dibuat, bentuknya kotak. Jadi bisa dibilang ini menjadi identitas dari kerupuk ini. Di sisi lain, jumlah permintaan kerupuk Hikmat Sigeboytea semakin membengkak. Maka dari itu, Cecep dan keluarga memutuskan untuk membeli 3 unit mesin agar proses produksi bisa lebih cepat. Bagi kalian yang ingin tahu perjalanan kerupuk ini dibuat, silahkan simak pernyataan Cecep berikut ini. Mungkin kan dari awal, mungkin nggak bisa jelaskan, dibikin buburan. Buburan itu antara campuran dari bahan-bahan semua dimasukkan menjadi buburan. Bubur udah jadi buburan, itu dimasukkan ke mesin balwan, di sana dicampurkan sama aci, karena hampir 90% itu kan kerupuk mah aci lah gitu kan. Aci udah terbentuk seperti adonan, dimasukkan rollingan untuk menyatukan supaya biar nyatu dan halus. Setelah itu ini dasarnya aja kan masuk ke mesin cetak lah gitu. Mesin cetak udah dicetak, kita dikukus kurang lebih 5-10 menit. Dengan ampere udah ada aturannya. Udah itu dijemur. Kalau emang mataharinya nggak ada, kita main open gitu untuk pengeringannya. Udah itu sebelum digoreng digarang lah. Nggak tahu bahasa Indonesia digarang namun, udah digarang kurang lebih 1 jam atau 40 menit baru digoreng. Udah digoreng, baru di packing. Kenapa harus digarang dulu? Karena yang nentuin ketahanan kerupuk lama atau enggaknya di penggarangan sama teknik ngegorengnya gitu, bukan pakai bahan pengawet gitu. Jadi emang teknik penggorengannya, jadi uniknya seorang kerupuk itulah itu di sana gitulah. Nah, seperti itulah Baraya, kira-kira perjalanan kerupuk Hikmat Sigeboytea.
sejak dulu sampai sekarang. Usaha kerupuk yang satu ini ternyata berhasil mematahkan anekdot sebuah usaha yang selama ini banyak beredar, yakni generasi pertama sebagai perintis, generasi kedua yang menikmati, dan generasi ketiga sebagai penghancur. Nggak gitu ya, buktinya kerupuk Hikmat Sige Boy Tea masih tetap bertahan bahkan terus berkembang. Oke, nampaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sebelum kita berpisah, Mimin mau ngingetin jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar tak ketinggalan konten-konten menarik yang akan terus kami sajikan. Sampai jumpa lagi.